Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pertemuan ketiga ya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk teman-teman sekalian. Jadi materinya adalah program linier. Nah, mungkin masih ingat ya kalian di SMA dulu sudah pernah dapat mengenai materi ini. Nah, bisa sambil dibuka-buka kembali materi yang dulu pernah didapatkan atau mungkin kita akan sambil mereview bersama-sama ya seperti apa materi program linier ini. Jadi, kalau kita mengingat kembali materi program linier, mungkin ada beberapa istilah yang masih kita ingat ya, seperti misalkan persamaan, ya, pertidaksamaan, kemudian ada diagram kartesius, kemudian ada lagi yang namanya fungsi objektif, fungsi kendala, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan ketemu lagi dengan beberapa istilah itu, ya, dan mungkin ada beberapa penambahan sebagai tambahan materinya. Oke, kita mulai dari tujuan. Jadi learning objektif kita kali ini adalah dapat memodelkan persoalan yang kita temukan di dunia nyata ke dalam bentuk persamaan matematika. Nah, kemudian seperti apa sih konsep program linier itu? Nah, yang pertama, konsep program linier itu adalah merupakan metode atau program untuk memecahkan masalah optimasi ya yang mengandung kendala atau batasan tertentu yang dapat diterjemahkan ke dalam model matematika. Nah, model matematika adalah rumusan matematika berupa persamaan atau pertidaksamaan yang diperoleh dari penafsiran suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Nah, mungkin kalian masih ingat dengan istilah yang namanya persamaan linier ya, baik satu variabel atau dua variabel atau lebih, atau dengan yang namanya pertidaksamaan linier, baik satu variabel, dua variabel atau bahkan lebih. Nah, itulah yang bisa kita pegang ya atau kita ingat ya sebagai suatu model. Jadi kalau persamaan sederhana ya, model matematika sederhana bisa kita dapatkan dari yang namanya persamaan atau pertidaksamaan linier. Nah, konsep program linier ini dapat kita gunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan ya dengan masalah spesifikasinya adalah masalah memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, bagaimana prosedur penyelesaiannya? Kita lihat yang pertama adalah pembuatan model ya, model matematika dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah perhitungan ya. Dalam hal ini perhitungannya bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara manual seperti menggunakan metode grafik ya, metode simplex ya atau konsep dualitas. Atau kalau kita mau pakai komputer gitu ya, misalkan kita buat sistem di komputer itu juga bisa. Nah, kemudian analisis hasil hitungan ini yang kita peroleh nanti itu merupakan suatu alat ya atau alternatif ya untuk mengambil keputusan. Oke, kemudian yang ketiga adalah tahapan pembuatan model matematis. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan dua hal ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi kita harus paham benar apa sih masalah yang ingin kita selesaikan. Atau mungkin sebelum ke sana, kita cari masalah nih. Ya, kita mencari masalah terlebih dahulu, kemudian kita pahami masalahnya ya. Nah, itu juga disebut sebagai identifikasi masalah. Kalau masalah sudah ditemukan, baru kita pahami benar bagaimana kira-kira cara menyelesaikan masalah itu. Apakah masalah itu berkaitan dengan masalah memaksimumkan ya? Misalkan nih, kalau masalah maksimumkan itu kayak kita pengen dapat keuntungan sebesar mungkin. Nah, itu termasuk ke dalam masalah memaksimumkan yang paling sederhana. Atau mungkin kalau masalah meminimumkan itu contohnya kita ingin menekan cost ya, menekan biaya pengeluaran dan lain sebagainya. Nah, itu juga contoh dari masalah meminimumkan. Yang kedua adalah pemodelan persoalan dengan linear programming. Nah, setiap model linear programming ini dia memiliki 3 komponen utama.
Yang pertama ada yang disebut sebagai variabel keputusan, ya. Kemudian ada yang disebut sebagai tujuan, fungsi objektifnya, ya, tujuan yang ingin dioptimumkan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi constraint atau fungsi batasan atau bisa kita sebut juga sebagai fungsi kendala. Nah, fungsi kendala apa aja yang harus dipenuhi dalam membuat suatu model itu juga harus kita perhatikan, ya. Nah, apa sih linear programming itu? Jadi program linear itu merupakan suatu persamaan ya atau pertidaksamaan yang memiliki variabel berpangkat satu. Jadi variabelnya tidak mungkin lebih dari satu ya, khusus untuk program linear. Apakah bisa kita memodelkan suatu masalah ke dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan yang variabelnya berpangkat lebih dari satu? Ya bisa, tentu saja. Tapi mungkin kita bahas di bagian materi yang lain. Jadi khusus untuk program linear, ini kita hanya membahas mengenai model matematika, baik itu persamaan atau pertidaksamaan yang berpangkat satu. Kemudian yang kedua, perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada dua hal yang kita perhatikan di sini. Jadi apakah masalah yang ingin kita selesaikan itu berkaitan dengan masalah memaksimumkan ya atau meminimumkan, seperti itu. Oke. Kita langsung masuk ke materi. Jadi yang pertama di sini akan kita bahas adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel itu dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY lebih besar dari C. Nah, A, B, dan C di sini dia berfungsi atau berkedudukan sebagai konstanta. Sedangkan X dan Y dia berkedudukan sebagai variabel. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ada yang namanya tanda pertidaksamaan. Nah, di sini tandanya tidak harus lebih besar sama dengan, ya mohon maaf, lebih besar ya. Jadi tanda pertidaksamaan dia tidak harus lebih besar, tapi bisa jadi nanti tanda pertidaksamaannya kurang dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, sebagai contoh, 3x plus y lebih besar sama dengan 5. Nah, ini contoh dari pertidaksamaan linear. Selanjutnya, gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear. Jadi, kalau kita masih hanya memiliki satu persamaan atau pertidaksamaan, dia belum bisa dikatakan sebagai sistem. Tapi kalau kita sudah punya lebih dari satu, ya minimal dua, baik itu persamaan atau pertidaksamaan, dia bisa disebut sebagai sebuah sistem. Jadi kalau sistem dia pasti terdiri lebih dari satu persamaan atau pertidaksamaan. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah pertidaksamaan. Jadi kalau kita lihat contoh di sini ada 3 buah pertidaksamaan linear ya. Ini pertidaksamaan pertama, ini pertidaksamaan kedua, dan ini, oh ya, ada 4 pertidaksamaan ya, karena baris ketiga dia terdiri dari 2 pertidaksamaan. Oke, kemudian bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita harus menggambar ya yang namanya garis ya atau grafik dari AX plus BY sama dengan C. Jadi ini adalah contoh penyelesaian atau mencari himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Jadi kita akan menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama adalah ubah si pertidaksamaan tadi menjadi persamaan ya. Contoh di sini adalah persamaannya AX plus BY sama dengan C. Kemudian gambar garis atau gambar grafik dari AX plus BY sama dengan C ini. Nah, kemudian kita ambil sembarang titik ya. Misalkan kita namakan dengan titik A.
Jadi A ini dia pasti kalau titik atau koordinat berarti pasti berhubungan dengan perpotongan dengan sumbu X ya atau perpotongan dengan sumbu Y. Ya, jadi titik A itu berada di mana ya pada koordinat sumbu X-nya atau koordinat sumbu Y-nya. Atau bisa kita nyatakan sebagai titik A X1, Y1 yang berada di luar garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian yang ketiga, substitusikan koordinat titik A ke dalam pertidaksamaan. Ya, kita masukkan si titik A tadi ke dalam pertidaksamaan. Nah, yang keempat, jika pertidaksamaan dia bernilai benar atau memenuhi pertidaksamaannya, maka daerah yang memuat titik A tadi itu merupakan himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Jika salah, maka daerah lain yang tidak memuat titik A itu merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya ke contoh. Jadi yang pertama, kita akan coba menggambar himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dari contoh berikut ya pada bidang Kartesius. Nah, jadi soal yang pertama tadi adalah 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, langkah pertama adalah kita harus menggambar garis 2x plus 3y sama dengan 6. Jadi yang awalnya pertidaksamaan, ya, untuk menggambar garisnya atau grafiknya, kita ubah dulu ke persamaan. Menjadi 2x plus 3y sama dengan 6. Selanjutnya kita cari perpotongan dari persamaan ini ya dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini untuk menentukan bagaimana nanti garisnya atau grafiknya. Nah, pertama tentukan titik potong atau tipot dengan sumbu X. Berarti kalau titik potong dengan sumbu X, dia memotong di sumbu X. Contoh kayak gini. Kita punya bidang Kartesius ya. Nah, kalau suatu garis atau grafik dia memotong di sumbu X, katakanlah seperti ini, maka dia pasti memiliki yang namanya titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau dia punya titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena apapun titik yang ada di sepanjang sumbu X, dia memiliki Y sama dengan 0. Ya, contoh di sini. Saya misalkan ini adalah 1, ini adalah 2, ya. Ini adalah 3 misalkan. Nah, kalau kita lihat koordinat di sepanjang sumbu X dia pasti 1,0, 2,0, 3,0. Jadi titik potong dengan sumbu X itu dia pasti nilai Y-nya dia sama dengan 0. Jadi untuk tipot sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6, menghasilkan nilai X sama dengan 3. Atau dengan kata lain, bisa kita tuliskan bahwa tipot sumbu X-nya itu adalah 3,0. X-nya 3 ya, Y-nya 0. Dengan langkah yang sama, kita tentukan juga tipot dengan sumbu Y-nya. Nah, kalau tipot dengan sumbu Y, dia memotong di sumbu Y, ya, berarti seluruh nilai X yang ada di sini, ya, yang memotong sumbu Y, pasti nilai X-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan ini. Menghasilkan nilai Y sama dengan 2. Atau dengan kata lain, kita peroleh tipot dengan sumbu Y-nya adalah 0,2. X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita sudah punya modal yaitu titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Selanjutnya kita bisa menggambarkan grafiknya dalam suatu bidang Kartesius. Jadi kita cari dulu ya, di manakah titik 3,0 kita kasih tanda dulu, misalkan di sebelah sini ya. Kemudian kita cari juga titik 0,2 di sebelah sini. Nah, dari sini kemudian kita hubungkan ya dengan sebuah garis ya. Jadi garis hijau ini dia adalah garisnya. Kemudian dari situ kita ingat lagi langkahnya ya. Ambil sembarang titik apapun itu yang berada di luar garis, artinya tidak berada pada garisnya ya.
Jadi kalau sudah ketemu garis hijaunya seperti ini, kita boleh ambil sembarang titik yang ada di daerah sini atau daerah di bawah garis ya, seperti itu. Pokok dia ada di luar garis seperti itu. Nah, misalkan di sini kita ambil sembarang titiknya adalah 4,0. Jadi dia ada di sini kira-kira ya, titik warna biru. Nah, kemudian titik 4,0 ini kita substitusikan ke soal ini ya, tapi bukan soal persamaannya, melainkan soal pertidaksamaannya. Tadi kita punya soal pertidaksamaannya adalah 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Jadi kita substitusikan sembarang titik yang kita ambil tadi, si ini ya, ke dalam pertidaksamaan 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, kita cari hasilnya. Nah, kalau sudah sampai statement terakhir, kita analisis ya, kita pikirkan baik-baik. 8 ini benar tidak lebih besar dari sama dengan 6? Kalau benar atau memenuhi, berarti daerah yang memuat titik yang kita pilih tadi itulah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Ya. Jadi yang tidak diarsir ini dia adalah daerah penyelesaiannya ya. Jadi saya tulis di sini dia adalah daerah ya, himpunan penyelesaiannya. DHP. Ya, jadi kita lambangkan ya dengan ada tanda panah ke arah daerah yang memuat himpunan penyelesaiannya tadi. Sementara daerah yang diarsir dia bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, apa sih makna daerah penyelesaian di sini? Nah, maknanya adalah kalau misalkan kita punya daerah ini dia merupakan daerah himpunan penyelesaian, artinya semua titik yang berada di sini ya, mau dia di sini titiknya, atau kita ambil dia di sini, atau kita ambil dia di sini, atau ini kita perpanjang ya, kita ambil di atas, pokok selama dia ada di atas garisnya ini, ya. Ketika kita masukkan dia ke dalam pertidaksamaan, si soal yang awal tadi dia pasti bernilai benar atau memenuhi. Seperti itu ya, maksud dari daerah penyelesaian tadi. Nah, kita sekarang ke soal kedua. Kita akan membuat grafik, kita akan menggambarkan grafik dari pertidaksamaan X plus 2Y sama dengan 4. Nah, tadi langkahnya sama ya. Jadi tahapan pertama adalah kita cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini ya, diperoleh hasilnya adalah X-nya sama dengan 4. Berarti titik potong dengan sumbu X-nya adalah 4,0. 4 diperoleh dari X-nya, ya, X ini tadi. Kemudian 0 dia merupakan nilai Y sama dengan 0 tadi yang kita tetapkan. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 kita masukkan ke pertidaksamaan ini, kita peroleh nilai Y sama dengan 2. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. Nah, setelah ini kemudian kita hubungkan kedua titik tadi di bidang kartesius. Nah, kalau di bidang kartesius ini kita bisa lihat titik yang ditandai dengan warna merah ini dia adalah tipot-tipot dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi di sini ini 0,2 adalah tipot dengan sumbu Y dan 4,0 dia adalah tipot dengan sumbu X. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan kedua. Jadi ambil sembarang titik di luar garis tadi, ya, di luar garis ini. Nah, misalkan nih di sini kita ambil titik sembarangnya adalah 0,3, ya. Jadi kita ambil di atas garisnya lagi. Nah, ya. Nah, kemudian titik 0,3 ini kita masukkan ke soal yang asli. Jadi soal sebelum kita ubah ke persamaan tadi. Apa soalnya? Oke, soalnya adalah ini ya. Jadi kita ambil soalnya, kemudian kita masukkan 0,3 ke pertidaksamaan ini. Kita cari hasilnya, apakah statement akhirnya? Nah, kita lihat di sini. Ternyata statement akhirnya adalah 6 kurang dari 4. Nah, karena 6 itu tidak kurang dari 4 ya, maka kita bisa bilang bahwa statement ini dia salah atau tidak memenuhi.
Nah, karena dia tidak memenuhi, artinya daerah yang memuat sembarang titik yang kita ambil tadi, dia bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi, tadi kan daerah yang memuat titik 0,3 di sini ya, yang saya tandai checklist ini. Nah, karena dia statementnya salah, berarti ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian, tapi yang merupakan daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang memuat titik yang kita pilih tadi, itulah yang merupakan daerah penyelesaiannya ya. Jadi saya tulis di sini dia adalah daerah ya, himpunan penyelesaiannya, DHP. Ya, jadi kita lambangkan ya dengan ada tanda panah ke arah daerah yang memuat himpunan penyelesaiannya tadi. Sementara daerah yang diarsir dia bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, apa sih makna daerah penyelesaian di sini? Nah, maknanya adalah kalau misalkan kita punya daerah ini dia merupakan daerah himpunan penyelesaian, artinya semua titik yang berada di sini ya, mau dia di sini titiknya, atau kita ambil dia di sini, atau kita ambil dia di sini, atau ini kita perpanjang ya, kita ambil di atas, pokok selama dia ada di atas garisnya ini, ya. Ketika kita masukkan dia ke dalam pertidaksamaan, si soal yang awal tadi dia pasti bernilai benar atau memenuhi. Seperti itu ya, maksud dari daerah penyelesaian tadi. Nah, kita sekarang ke soal kedua. Kita akan membuat grafik, kita akan menggambarkan grafik dari pertidaksamaan X plus 2Y sama dengan 4. Nah, tadi langkahnya sama ya. Jadi tahapan pertama adalah kita cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini ya, diperoleh hasilnya adalah X-nya sama dengan 4. Berarti titik potong dengan sumbu X-nya adalah 4,0. 4 diperoleh dari X-nya, ya, X ini tadi. Kemudian 0 dia merupakan nilai Y sama dengan 0 tadi yang kita tetapkan. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 kita masukkan ke pertidaksamaan ini, kita peroleh nilai Y sama dengan 2. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,2. Nah, setelah ini kemudian kita hubungkan kedua titik tadi di bidang kartesius. Nah, kalau di bidang kartesius ini kita bisa lihat titik yang ditandai dengan warna merah ini dia adalah tipot-tipot dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi di sini ini 0,2 adalah tipot dengan sumbu Y dan 4,0 dia adalah tipot dengan sumbu X. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan kedua. Jadi ambil sembarang titik di luar garis tadi, ya, di luar garis ini. Nah, misalkan nih di sini kita ambil titik sembarangnya adalah 0,3, ya. Jadi kita ambil di atas garisnya lagi. Nah, ya. Nah, kemudian titik 0,3 ini kita masukkan ke soal yang asli. Jadi soal sebelum kita ubah ke persamaan tadi, apa soalnya? Oke, soalnya adalah ini ya. Jadi kita ambil soalnya, kemudian kita masukkan 0,3 ke pertidaksamaan ini. Kita cari hasilnya, apakah statement akhirnya? Nah, kita lihat di sini. Ternyata statement akhirnya adalah 6 kurang dari 4. Nah, karena 6 itu tidak kurang dari 4 ya, maka kita bisa bilang bahwa statement ini dia salah atau tidak memenuhi. Nah, karena dia tidak memenuhi, artinya daerah yang memuat sembarang titik yang kita ambil tadi, dia bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi, tadi kan daerah yang memuat titik 0,3 di sini ya, yang saya tandai checklist ini. Nah, karena dia statementnya salah, berarti ini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian, tapi yang merupakan daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang satunya lagi. Jadi di bawah ini daerahnya ya. Ini merupakan daerah himpunan ya penyelesaiannya. Oke, seperti itu.
maka daerah tidak diarsir merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, yang kita arsir itu bukan merupakan himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, soal pertama tadi kita lihat di sini garisnya tidak putus-putus. Sementara soal kedua kita lihat di sini garisnya putus-putus. Nah, apa yang mempengaruhi? Jadi di sini kita harus ingat bahwa yang mempengaruhi putus atau tidaknya garis ininya ya, garis grafiknya ini adalah tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaannya dia tidak ada embel-embel sama dengannya ya, artinya dia hanya berupa seperti ini atau seperti ini, maka garisnya putus-putus. Tapi kalau pertidaksamaannya dia ada sama dengannya, misal seperti ini ya atau seperti ini, maka garisnya dia nyambung. Artinya apa kalau nyambung? Ya, kalau kita ambil titik di sepanjang garis ini ya, nah itu boleh, artinya dia memenuhi, masih memenuhi. Jadi di sini dalam pengertian si grafik ini, daerah di bawah ya, di bawah dari garis hijau ini dia bukan merupakan daerah yang memuat himpunan penyelesaian. Tapi daerah dari mulai garis ke atas itu merupakan daerah yang memuat himpunan penyelesaian. Artinya apapun nilai yang kita ambil asalkan dia minimal ada pada garis ya, minimal pada garis, ke atas pun dia boleh, dia pasti masih memenuhi pertidaksamaannya. Jadi pertidaksamaan ini dia bernilai benar, bernilai memenuhi, ya. Pertidaksamaan ini dia bernilai memenuhi. Sementara kalau yang garisnya putus-putus, nah berarti dia yang memenuhi hanya daerah yang di bawah garis putus-putusnya. Kalau misal kita ambil titik di sepanjang garisnya, ini kan putus-putus ya. Kalau kita ambil titik di sini, dia tetap tidak akan memenuhi pertidaksamaan ini.